Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelumnya Bapak ucapkan selamat berpuasa hari ini. Mudah-mudahan puasa kita ke depan ya dipenuhi oleh keberkahan, oleh ibadah-ibadah yang memang diwajibkan dan juga disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di puasa tahun depan, dipertemukan dengan Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baiklah anak-anak, sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian ya yang sudah mengikuti PJJ dengan baik, sudah mengikuti materi, kemudian juga melaksanakan penugasan dengan baik gitu ya, tepat waktu, disiplin. Bapak sangat berterima kasih, Bapak apresiasi usaha kalian ya. Kemudian juga Bapak ingin memohon maaf ya karena ini momennya ya masih suasana Ramadan ya, sebenarnya kemarin ya Sya'ban, tapi nggak apa-apa karena kita sempatnya di Ramadan, nggak ada kata terlambat untuk maaf ya Bapak. Mohon dibukakan pintu maaf ya untuk jika Bapak ada kesalahan kata-kata maupun kekhilafan ya. Oke. Langsung aja nak, kita akan masuk ke bahasan selanjutnya ya, masih tentang penelitian ya, cuman ini lebih intensif Bapak yang akan menjelaskan secara langsung ya. Sebenarnya lebih mudahnya penjelasan sosiologi khususnya rancang penelitian ini lebih banyak praktik ya nak ya, supaya kita memahami benar-benar. Tapi langkah pentingnya kita memahami teorinya dulu. Tapi sayangnya kita hanya mempelajari secara daring. Nah, oleh karena itu, jika kurang maksimal, kalian boleh mengeksplorasi diri sendiri melalui bacaan, buku, paket ya, atau menggunakan media sosial gitu ya, cari informasi, atau melalui artikel internet atau melalui video YouTube ya, bebas. Semakin kalian mengeksplorasi diri, semakin banyak yang akan kalian dapatkan ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai semua, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, keberkahan. Mari sama-sama kita mengawalinya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tujuan pembelajaran hari ini pertama, mendeskripsikan proses berpikir dan penelitian, kemudian menyusun rancangan penelitian sosial budaya, kemudian menentukan topik atau masalah sosial dan budaya sebagai fokus penelitian, menentukan pendekatan penelitian, memilih subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi, kemudian mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah atau fokus penelitian. Nah, ini adalah subbab yang akan dibahas pada bab 5 ini ya nak ya. Kita bahas perlahan, mudah-mudahan bisa tuntas nanti. Oke, proses berpikir dalam penelitian. Proses berpikir atau biasa disebut namanya penalaran. Nah, di sosiologi banyak soal-soal atau banyak pembahasan yang melibatkan adanya penalaran dalam setiap individu. Nah, maka penting jika penalaran ini bisa berjalan dengan baik. Gimana caranya penalaran ini supaya bisa berjalan dengan baik? Salah satunya adalah dengan meliterasi diri atau banyak membaca buku gitu ya, atau banyak menyaksikan video-video pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, ini ada gambar ya nak, pada sini sedang melakukan penelitian di laboratorium. Nah, ini penelitian laboratorium ini ya, dia sedang melakukan. Biasanya kalau laboratorium itu ada kecenderungan dia untuk melakukan uji coba atau penelitian eksperimen ya. Nah, penelitian laboratorium hanya merupakan salah satu jenis penelitian. Nanti kita bahas juga tentang jenis-jenis penelitian. Nah, proses berpikir manusia, pertama ada ciri penalaran ya nak ya. Ciri penalaran manusia itu cuma 2, yaitu logis dan analitis. Logis itu berarti hal-hal yang kita terima di otak gitu ya, kita cerna harus masuk akal gitu ya. Kita mencernanya harus masuk penalaran kita, harus logis gitu ya, harus sesuai dengan pandangan umum. Misalnya kalau kena air, kehujanan ya kita pasti basah gitu ya, hal-hal yang umum gitu ya. Kalau misalnya kita makan gitu ya pasti kenyang. Nah, itu udah logis, udah masuk akal gitu ya. Kalau kita makan banyak karbohidrat ya pasti kenyang gitu ya. Ada pak makan yang nggak kenyang juga ya, lihat dulu kandungannya, karbohidrat bukan gitu ya. Kalau karbohidrat ya pasti kenyang gitu kan, karena itu ada kandungan ya zat tertentu, salah satunya karbohidrat yang punya energi. Nah, maka dia menghasilkan kekenyangan. Kemudian analitis, setiap orang punya ciri penalaran analitis atau bisa
mempunyai kemampuan untuk menganalisa atau apa ya bahasanya ya, mempertanyakan suatu hal atau menebak-nebak suatu hal gitu, mengidentifikasi suatu hal ya. Pasti kalian di antara kalian pernah muncul pertanyaan pasti, kenapa sih orang ini begini, kenapa sih orang ini begitu, kenapa sih jalan tol segitu panjangnya bisa dibangun. Nah itu proses analisa, menganalisis gitu ya. Kalau misalnya kalian membuat bukan prasangka ya, jawaban sementara gitu, praduga. Nah itu juga bagian dari analitis. Oh kok di sana macet gitu ya, kenapa ya? Oh paling itu mah karena ada galian. Nah itu bagian dari pemikiran analitis. Nah selanjutnya jenis penalaran dalam penelitian itu ada 3, ada deduksi, induksi, gabungan deduksi dan induksi. Nah ini ya sebenarnya secara sederhana kalian sudah pelajari di bahasa Indonesia ya nak ya. Kalau deduksi itu pernyataannya dari statement yang umum kemudian mengerucut pada hal-hal yang khusus gitu ya. Kemudian kalau induksi itu adalah hal-hal yang khusus kemudian pada hal-hal yang umum gitu ya. Kemudian gabungan deduksi dan induksi. Nanti bisa kalian perdalam lagi ya nah ini. Kemudian pendapat Pak Rahali tentang penelitian. Menurut Marzuki, penelitian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. Itu ya, ada kata kuncinya di sini. Ada kata kuncinya di sini yaitu mencari. Ya, research sebenarnya kata penelitian kan research, mencari, menemukan jawaban, memecahkan masalah. Nah, itu kata-kata penelitian itu. Nah, tapi dengan fakta-fakta, ada fakta-fakta tertentunya ya. Kemudian menurut Supranto, penelitian dari suatu bidang pengetahuan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh fakta. Nah, ada kebenarannya di sini, ada faktanya. Atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis. Nah, di sini ada kata-kata sistematis, harus sesuai dengan metode tertentu, khususnya metode penelitian. Ada langkah-langkahnya, ada tahapan-tahapannya. Nah, ini dia tahapan penelitian. Jadi nggak tiba-tiba ucuk berbentuk suatu teori, suatu jurnal penelitian, suatu makalah, suatu skripsi, enggak kayak gitu. Nah, ada prosesnya. Pertama adalah penyusunan rancangan penelitian atau biasa disebut namanya proposal penelitian. Nah, tahap awal ini kita sudah mempunyai bahan bacaannya, masalah apa yang akan kita pecahkan gitu ya, rumusan masalahnya yang kita pertanyakan apa gitu ya, ingin kita pecahkan. Misalnya penyebab kemacetan yang ada di Jalan Kalideres gitu misalnya, itu nggak apa-apa, itu adalah sebuah penelitian. Atau misalnya hubungan antara kemacetan dengan keterlambatan sekolah gitu ya, keterlambatan masuk sekolah. Nah itu bagian sebuah pertanyaan, itu namanya rumusan masalah. Nah itu penting dalam penelitian karena itu adalah hal yang akan kita pecahkan. Nah nanti akan muncul namanya jawaban sementara atau sebutannya hipotesis gitu ya. Misalnya penyebab terjadi kemacetan di Kalideres banyak faktor, misalnya ada terminal, kedua misalnya aksesnya yang padat gitu, ketiga misalnya karena ada galian dekat dengan terminal ada galian gitu, atau misalnya juga faktor aksidental, misalnya ada kecelakaan dan lain sebagainya. Itu adalah hipotesis atau jawaban sementara. Kemudian pelaksanaan penelitian. Nah, pelaksanaan penelitian ini kita sudah punya bekal tadi ya, pertanyaan, metode yang akan kita pilih apa gitu ya, metode penelitiannya. Nah, pelaksanaan penelitian kita tinggal terjun ke lapangan ya, kita mencari data gitu ya, mewawancarai orang, mengobservasi orang, lingkungan gitu ya, mengamati, mencatat semua data gitu ya. Kemudian mengolah kita ketik di komputer, kita editing. Nah, itu bagian dari pelaksanaan penelitian. Hingga pada tahap akhir yaitu penyusunan laporan berbentuk software gitu ya, atau berupa fisik yang udah kita tuliskan, kita print out gitu ya, dalam bentuk jurnal ilmiah. Dari bab satunya latar belakang gitu kan, pendahuluan, ada latar belakang, ada rumusan masalah. Kemudian bab 2-nya, kemudian ada kajian teorinya kita pakai teori apa aja. Terus bab 3-nya kita langsung masuk pembahasan dan sebagainya. Nah itu adalah bagian dari penyusunan laporan penelitian ya. Kita bentuk rapi pokoknya, udah kita susun. Nah nanti struktur penyusunan laporan penelitiannya silahkan kalian cari ya nak ya. Itu ada di penugasan nanti. Kemudian jenis-jenis penelitian itu dibagi menjadi
5 ya nak ya, berdasarkan spesifik tertentu, spesifikasi tertentu. Pertama berdasarkan tujuan, kemudian ada berdasarkan metodenya, kemudian ada berdasarkan taraf pemberian informasi, kemudian ada berdasarkan data yang dikumpulkan, dan juga berdasarkan tempat pelaksanaannya. Nah, berdasarkan tujuannya, dari penelitian itu tujuannya bermacam-macam ya nak ya. Di sini dibedakan menjadi 2. Untuk apa sih dia melakukan penelitian? Nah, pertama adalah penelitian dasar. Penelitian dasar itu adalah untuk menemukan penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, itu kan dasar penelitian ya, mencari tahu sesuai dengan fakta-fakta atau memecahkan masalah gitu kan dengan penelitian. Kemudian penelitian terapan yaitu menerapkan teori yang sudah ada, apakah berhasil atau tidak, ada penurunan atau ada peningkatan. Nah, itu namanya penelitian terapan. Kemudian berdasarkan metodenya itu ada penelitian historik, ada penelitian survei, eksperimen, dan juga observasi. Nah, berdasarkan metodenya itu adalah berdasarkan caranya, berdasarkan proses pembuatannya dia menggunakan cara apa gitu ya. Ada penelitian historik berarti dia dengan cara melihat berkas-berkas atau dokumen-dokumen dari masa lalu ya, secara sejarah gitu ya. Kemudian penelitian survei berarti mensurvei orang, mendata orang berapa banyak gitu ya. Misalnya pendapatan di atas 500.000 ada berapa orang, lulusan SMA, SMP, SD itu ada berapa orang. Nah, itu namanya penelitian survei untuk pendataan dengan metode pendataan. Kemudian ada juga dengan menggunakan metode eksperimen atau dengan cara istilahnya uji coba terhadap hal-hal baru gitu ya, atau teori baru atau benda baru gitu ya, penemuan baru dicoba di eksperimen. Nah, itu namanya dengan metode uji coba atau eksperimen metodenya. Kemudian ada juga yang penelitian menggunakan metode observasi atau dengan pengamatan ya, melihat lingkungan sekitar, mencatat kejadian-kejadian penting. Nah, itu namanya metode observasi. Selanjutnya ada taraf pemberian informasi. Jadi informasi yang kita dapat itu ada tarafnya, ada yang sedang, menengah, dan lengkap gitu ya. Nah, itu dibagi menjadi 3. Eksploratif itu sangat mendalam ya nak ya, penelitiannya sangat mendalam karena kita menyeluruh yang kita ambil. Kemudian juga ada di penelitian deskriptif itu asal katanya dari deskripsi ya nak ya, menggambarkan suatu peristiwa, menggambarkan suatu budaya, menggambarkan suatu fenomena sosial. Nah, itu digambarin supaya sebagai apa wujudnya, asal sejarahnya seperti apa. Nah, itu deskriptif. Ada juga penelitian eksplanasi atau berupa penjelasan, misalnya penjelasan tentang suatu program, penjelasan tentang suatu permasalahan sosial gitu ya, penjelasan tentang suatu fenomena budaya. Nah, itu namanya eksplanasi ya. Jadi ada kadarnya, ada taraf-tarafnya tersendiri. Kemudian penelitian berdasarkan pendekatan data, ada data kuantitatif dan juga penelitian kualitatif. Data kuantitatif itu datanya berdasarkan angka ya nak ya, kuantitatif. Terus juga dia banyak hasil datanya itu atau hasil perolehan datanya berupa angka atau numerik dan juga rumus-rumus statistik. Nah, itu kuantitatif. Kalau kualitatif datanya itu berupa narasi yang kita buat atau kata-kata atau deskripsi penggambaran yang kita buat. Nah, itu ya nak ya. Kalau kualitatif itu full isinya tulisan semua. Seandainya ada angka-angka itu pun hanya beberapa. Ya. Analisisnya juga menggunakan analisis ilmu sosial, triangulasi gitu ya, yang tidak menggunakan rumus analisis datanya. Kalau kuantitatif kan menggunakan rumus karena datanya berupa angka. Kemudian berdasarkan tempat pelaksanaannya ada penelitian laboratorium, jelas dilakukan laboratorium, ada penelitian lapangan atau field research, dan juga ada library research, jelas ya nak ya. Ini dilakukan pada tempat-tempat yang berbeda. Rancangan penelitian tadi maaf. Rancangan penelitian di sini ada gambar perpustakaan ya nak ya. Perpustakaan merupakan salah satu tempat peneliti dalam mencari informasi tentang penelitian terdahulu guna mencari landasan teori yang kuat. Jadi dalam melakukan rancangan penelitian, kita juga penting untuk membuat namanya landasan teori ya. Selain rumusan masalah, tujuan penelitian, itu penting juga untuk membuat namanya landasan teori atau kajian teori. Itu adanya di bab 2 ya nak ya.
Nah, di perpus banyak ditemukan penelitian-penelitian atau jurnal ilmiah yang mirip dengan judul kita. Biasanya itu nanti kalian bisa pahami di bangku perkuliahan ya nak ya. Tahapan perancangan penelitian. Penelitian terdahulu maksudnya ada penelitian yang sudah ada sebelumnya. Ya, jadi kita tinggal melengkapi datanya atau misalnya memperbarui datanya. Biasanya kan penelitian terdahulu pasti udah lama ya nak ya terdahulu. Sedangkan ilmu sosial selalu berkembang. Nah, itu harus kita update. Membuat latar belakang masalah, pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian landasan teori, dan yang ketiga, yang terakhir yaitu membuat hipotesis. Nah, baru kita masuk ke metode penelitian. Nah, metode penelitian itu berbagai macam ya nak ya metodenya. Salah satunya tadi yang jenis-jenis penelitian tadi ya. Tapi salah satu yang paling umum yang sering kita dengar adalah yang ini ya nak ya. Kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, teknik pengumpulan data ini sebenarnya bukan tekniknya, maaf diralat ya nak ya. Ini adalah jenis-jenis data dalam penelitian, ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, seperti data yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan atau wawancara dengan objek penelitian atau melalui observasi kita amati, kita catat gitu ya. Misalnya jam-jam ramai di pasar perkampungan tertentu jam berapa dicatat. Nah, itu berdasarkan pengamatan atau observasi. Kuesioner dari daftar pertanyaan, mereka menjawab, kita kasih pertanyaan di kertas, mereka menjawab di checklist gitu ya, atau disilang. Nah, itu bagian dari kuesioner data primer. Atau misalnya melalui wawancara ke orang yang langsung narasumbernya. Misalnya ketua RT setempat kita wawancarai, nah itu narasumber langsung kita peroleh dari sumbernya, berarti data primer. Kemudian yang kedua ada data sekunder atau data lanjutan, data yang tidak diperoleh secara langsung atau dengan kata lain melalui perantara, misalnya dari buku, koran, dokumen dan bacaan lainnya. Intinya nggak langsung dari sumbernya. Nah, menentukan topik masalah sosial sebagai fokus penelitian. Seorang ingin mengadakan penelitian karena ia ingin mendapatkan jawaban. Dapatkan jawaban dari masalah yang dihadapi. Masalah juga bisa didatang dari pengamatan, hasil wawancara dengan para pakar, atau dari hasil berpikir tentang fenomena yang sedang terjadi. Jadi itu enak ya, masalah-masalah yang timbul biasanya nggak cuma dari masalah yang ada, tapi dari prosesnya, dari proses penelitian tersebut, dari wawancara, dari pengamatan muncul masalah-masalah baru. Tuh. Nah, kemarin Bapak tugaskan untuk mencari tentang pendekatan penelitian, yaitu ada kuantitatif dan kualitatif. Ini enak ya. Dari aspeknya masalah yang diteliti, tujuan, objek, sampel, metode, bentuk data dan sifatnya. Ini Bapak udah jelaskan tadi di awal ya, tapi nggak apa-apa nih Bapak mantapkan lagi. Masalah yang diteliti biasanya dia menerapkan beberapa variabel. Ya, kalau kualitatif banyak aspek dari satu variabel. Ya, dipahami ya nak ya. Ini hanya dua variabel paling banyak gitu ya, sebab akibat, pengaruh, hubungan. Tapi kalau kualitatif lebih dari satu variabel. Tujuannya menguji teori dan menekankan fakta-fakta. Kalau kualitatif mengembangkan konsep yang dan penggambaran realistis yang tidak tunggal. Jadi apa adanya. Tapi kalau ini menguji teori. Objek yang diteliti biasanya perilaku manusia dan fenomena alam. Kalau ini nggak cuma perilaku manusia tapi proses kerja. Jadi aktivitasnya juga dilihat juga. Sampelnya besar, memiliki kelompok kontrol yang dipilih secara random dengan pertimbangan strata yang ada. Nah ini secara random narasumbernya. Tapi kalau ini cukup masyarakat kecil aja, tidak representatif dengan tujuan tertentu. Ya, jadi bebas. Kemudian metode pengumpulan datanya ada angket, wawancara, observasi, checklist. Nah, tapi kalau metode pengumpulan data lebih intensif yaitu observasi dan juga wawancara. Kalau kualitatif ya, jadi dia langsung menemui orang, wawancara. Tidak ada checklist atau penyebaran angket, itu nggak ada. Bentuk datanya berupa angka, data kuantitatif diangkakan atau berupa numerik, dan juga analisisnya menggunakan
statistik. Kemudian berupa kata-kata, kalimat, gambar, perilaku, replika, manuskrip atau biasa disebutnya narasi ya nak ya, narasi atau deskripsi. Sifatnya lebih deskriptif, komparatif dan juga asosiatif. Kali ini lebih unggul di deskriptif ya. Jadi ada data nanti berapa jumlahnya, berapa persentasenya di deskriptif, dideskripsikan itu namanya deskriptif. Komparatif itu perbandingan. Ya, asosiatif itu mencari hubungan ya. Oke. Itu adalah perbedaan antara pendekatan penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Oke, baiklah anak-anak, cukup di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, jangan lupa nanti setelah ini ada penugasan. Ya, tolong ini diringkas semua materinya ya di nomor 1. Kemudian penugasannya nanti ada di bahan ajar e-learning ya. Mohon dikerjakan tepat waktu sehingga tugasnya tidak menumpuk ya nak ya. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Menjaga jarak, memakai masker dan selalu mencuci tangan ya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan puasa kita lancar, banyak diberikan keberkahan dalam melakukan ibadah-ibadah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.